Cahaya dari Dospilas, kisah Raja Kawakskai. Bab I, anak langit di tengah hutan. Di jantung hutan peten yang lebat, tempat sinar matahari hanya bisa menembus sela-sela dedaunan raksasa, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang dunia maya. Ia diberi nama Kawach, yang berarti langit badai. Nama itu bukanlah sekadar doa, tetapi nubuat yang melekat pada dirinya sejak pertama kali ia menghirup udara dunia. Ayahnya, Raja Itzamnachkawil, adalah penguasa Dospilas, sebuah kota yang berdiri di jalur strategis antara Tikal di utara dan Calakmul di barat. Ibunya berasal dari keluarga bangsawan sekutu yang memperkuat hubungan diplomatik Dospilas dengan kota-kota sekitarnya. Dari kedua garis darah itu, Cawak membawa warisan kepemimpinan dan pengaruh. Masa kecilnya dipenuhi pelajaran yang tidak ringan. Ia tidak hanya mempelajari kalendrik, sistem hitungan waktu suci orang Maya, atau meneliti pola bintang di langit malam yang dijelaskan para Ajkin, pendeta astronom. Ia juga ditempa dalam latihan perang sejak usia belia. Di tangan para jenderal ayahnya, ia belajar mengayunkan tombak obsidian, melatih busur, dan menghafal strategi pengepungan. Pada usia 10 tahun, ia sudah bisa membaca dan menulis hieroglif dengan fasih. Para pemahat sering memujinya, sebab ia mampu menafsirkan kisah leluhur yang diukir di dinding candi. Ia bukan sekadar anak bangsawan yang dimanja, melainkan tunas pemimpin yang sudah disiapkan untuk takhta di tengah dunia penuh pergolakan. Namun ia juga tumbuh dengan kepekaan terhadap dunia roh. Ibunya sering membawanya ke dalam upacara darah, sebuah ritual pengorbanan suci, di mana darah keluarga kerajaan diteteskan untuk memberi makan para dewa. Sejak kecil ia tahu, seorang raja bukan sekadar penguasa manusia, melainkan perantara antara bumi dan langit. Bab 2, Pewarisan Darah dan Api. Tahun-tahun berlalu, dan Cawak menyaksikan sendiri betapa kerasnya dunia maya. Kota Tikal dan Calakmul, dua raksasa yang selalu berseteru, menyeret banyak kerajaan kecil ke dalam konflik. Dospilas yang awalnya merupakan koloni Tikal, justru berbalik menjadi sekutu Calakmul. Sejarahnya penuh darah, pengkhianatan, dan aliansi yang rapuh. Ketika Raja Itzamnachkawil wafat, kekuasaan jatuh kepada Cawak. Ia masih muda, baru melangkah ke usia 20. Malam penobatannya diadakan dengan megah. Genderang dan seruling menggema, asap dupa memenuhi udara, dan tubuhnya dihiasi lukisan berwarna merah cinnabar, warna yang melambangkan kekuatan hidup dan kematian. Di hadapan rakyatnya, ia mengenakan mahkota dari bulu quetzal, simbol kedaulatan. Para pendeta mengucapkan doa panjang, menyerukan bahwa ia adalah Ajau, rajasa yang dipilih para dewa. Dengan darahnya, ia melakukan ritual auto-sacrifice, menusuk telinganya dan membiarkan darah menetes ke kertas kulit. Pohon yang kemudian dibakar, agar asapnya mencapai dunia para leluhur. Tetapi penobatan hanyalah awal dari badai. Warisan yang ia terima bukanlah kedamaian. Musuh mengintai dari segala arah. Tikal menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Sementara kota-kota kecil di sekitar Petexbatun berusaha menegosiasikan nasibnya sendiri. Cawak tahu, ia tidak bisa hanya duduk di atas singgasana batu. Ia harus segera mengukuhkan kekuasaan dengan pedang dan api. Bab 3, Penakluk dan Pembela. Sejarah mencatat Kawakskai sebagai raja yang tegas, tak kenal gentar, dan ahli dalam peperangan. Salah satu ekspedisi pertamanya adalah melawan kota Itzan, sebuah pusat kecil yang kerap memberontak dan menolak tunduk kepada Dospilas. Dengan pasukan elit yang dipersenjatai, tombak obsidian, busur, dan perisai kulit jaguar, ia menyerang Itzan dalam pengepungan cepat. Kota itu jatuh dan para pemimpin Itzan dipaksa berlutut di hadapannya. Dengan kemenangan itu, Dospilas menguasai jalur perdagangan sungai yang penting, memperkuat posisi ekonominya. Namun, Cawak tidak hanya mengandalkan perang, ia juga menguasai diplomasi. Ia menjalin pernikahan politik dengan bangsawan dari kota sekutu, mengikat hubungan melalui darah dan persaudaraan. Ia mengirim utusan ke Calakmul, mengingatkan mereka bahwa Dospilas tetap setia, namun ia juga memperingatkan bahwa dirinya bukan sekadar bawahan, ia adalah raja dengan kehendak sendiri. Di bidang pembangunan, Cawak memperluas istana dan memerintahkan pemahat untuk mengabadikan kisahnya dalam stelae Tugu Batu. Ukiran-ukiran itu tidak hanya menceritakan kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan ia sebagai perantara para dewa. Dalam setiap stela, Cawak tampil dengan headdress megah, tombak di tangan, dan diapit oleh simbol guntur dan hujan. Ia tahu kekuasaan sejati tidak hanya ditegakkan dengan darah, tetapi juga dengan citra. Setiap ukiran adalah propaganda. Setiap candi adalah monumen yang memperkuat keyakinan rakyat bahwa rajanya dilindungi langit. Bab 4, Bayangan Badai. Meski kuat, Kawakskai hidup dalam masa yang penuh bahaya. Tahun 741 membawa tanda-tanda buruk. Hujan datang terlambat, panen jagung gagal di beberapa daerah,
dan bisikan tentang pemberontakan mulai terdengar dari barat. Para pendeta membaca langit dan menemukan pertanda aneh, gerhana matahari yang dianggap sebagai kutukan bagi seorang raja. Meski tubuhnya masih tegap, wajahnya mulai tampak letih. Ia telah menghabiskan hidupnya di medan perang, membakar kekuatannya. Demi melindungi Dos Pilas, ada yang mengatakan ia sakit parah karena demam tropis. Ada pula yang menyebut ia gugur dalam bentrokan kecil di perbatasan. Pada suatu malam, ia wafat mendadak. Rakyat Dos Pilas menangis dan tabuhan jenderang berkabung menggema di hutan. Jenazahnya dibaringkan di ruang pemakaman istana, dikelilingi dupa dan sesajen jaguar, burung, serta permata giok. Para pendeta mengukirkan wajahnya di batu sebagai Raja Langit Badai dengan api yang menyala di tangan. Bab V, warisan Sang Langit Badai. Warisan Kawak Sky tidak berhenti di liang kubur. Ia meninggalkan lebih dari sekadar tembok dan tanah. Ia meninggalkan identitas dan martabat bagi rakyat Dos Pilas. Di masanya, Dos Pilas tumbuh menjadi kekuatan yang disegani. Kota-kota kecil tunduk padanya, jalur perdagangan diamankan, dan seni ukir berkembang pesat. Para ahli bintang melanjutkan catatan kalender panjang, sementara para seniman menyalin kisahnya dalam stela yang berdiri hingga kini. Meskipun setelah wafatnya Dos Pilas kembali dilanda kekacauan, nama Kawak tetap menjadi simbol kejayaan. Bagi rakyatnya, ia adalah raja yang membawa cahaya di tengah badai. Dan hingga kini, di reruntuhan Dos Pilas yang tersembunyi di hutan Guatemala, batu-batu masih berbisik tentang dirinya. Relief yang tertinggal menggambarkan seorang raja muda yang berani menantang guntur, seorang penguasa yang tak takut menghadapi musuh lebih besar, seorang perantara antara bumi dan langit. Kawak Sky, Raja Langit Badai, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam cerita, dalam batu dan dalam langit yang setiap malam kembali dipenuhi. Bintang seperti di masa pemerintahannya. Tamat. Apa yang dilakukan Raja Kawak Sky semasa hidupnya? 1. Menjadi Raja Dos Pilas. Ia naik takhta pada tahun 740 Masehi setelah wafatnya Raja Itzam Naaj Kawil. Meski masih muda, ia langsung memimpin dengan ketegasan dan kecerdikan. 2. Mengokohkan aliansi dengan Calakmul. Dos Pilas dulunya koloni Tikal, tetapi kemudian berpihak pada Calakmul, musuh bebuyutan Tikal. Kawak Sky menjaga hubungan ini dengan cermat, memastikan Dos Pilas tetap memiliki pelindung besar di tengah konflik dua kekuatan utama. 3. Menaklukkan kota Itzan. Kelak, sadar pencapaiannya yang terkenal adalah penaklukan Itzan, kota yang sering mengganggu stabilitas di wilayah Petex Batun. Dengan kemenangan ini, ia memperkuat jalur perdagangan sungai dan menambah sumber daya bagi Dos Pilas. 4. Mengembangkan seni ukir dan stelai. Di bawah pemerintahannya, para pemahat dan seniman menghasilkan ukiran-ukiran batu stela yang menggambarkan pertempuran, ritual, serta dirinya sebagai perantara dewa. Ia sadar bahwa monumen bukan hanya karya seni, tetapi juga alat propaganda untuk memperkuat citra kerajaan. 5. Memperluas kompleks istana dan candi. Ia memerintahkan pembangunan serta renovasi istana kerajaan dan memperindah candi dengan relief tentang dewa-dewa, leluhur, dan kemenangannya. Hal ini membuat Dos Pilas tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga megah secara budaya. 6. Menguatkan ilmu astronomi dan ritual keagamaan. Ia mendukung para ajekin, pendeta astronom, untuk terus mencatat pergerakan bintang dan menyempurnakan kalender. Sebagai raja, Mackenzie aktif melakukan ritual pengorbanan darah, mempersembahkan dirinya untuk menjaga harmoni dengan para dewa. 7. Menjadi panglima perang dan simbol keberanian. Ia turun langsung memimpin pasukan, bukan hanya memberi perintah dari istana. Keberanian ini membuatnya dihormati, karena rakyat Maya percaya seorang raja adalah prajurit agung yang juga imam besar. 8. Menjadi simbol ideologis. Ia menggambarkan dirinya dalam ukiran sebagai sosok setengah manusia setengah dewa. Dengan cara ini, ia menanamkan keyakinan bahwa kekuasaannya sah dan dilindungi oleh langit badai. 9. Menghadapi masa sulit di akhir pemerintahan. Pada tahun 741, ia menghadapi gagal panen, pertanda buruk dari bintang, dan kemungkinan pemberontakan. Meskipun akhirnya wafat mendadak, ia tetap dikenang sebagai raja yang teguh di tengah badai. Singkatnya, semasa hidupnya Raja Kawak Sky menjadi pemimpin Dos Pilas di masa penuh perang, memperkuat aliansi dengan Calakmul, menaklukkan Itzan dan menguasai jalur dagang penting, memperindah candi dan membangun monumen ukiran, mendukung ilmu astronomi, seni dan ritual agama, memimpin langsung pasukan dalam perang, menciptakan citra raja sebagai manusia dewa. Jangan kau kira kemenangan hanya lahir dari tombak dan pedang. Kemenangan lahir dari keyakinan, dari doa yang terucap di malam sebelum perang, dari kobaran api di hati para prajurit yang tahu bahwa mereka berjuang bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk tanah leluhur.
Aku tidak takut pada Tikal atau Calakmul, sebab kekuasaan mereka tidak lebih besar daripada kehendak para dewa. Selama aku meneteskan darahku di altar suci, selama aku mempersembahkan hidupku kepada langit, maka para leluhur akan berdiri di sisiku, dan musuhku akan goyah seperti pohon rapuh dihantam badai. Kita tidak hanya melawan manusia dari kota lain, kita juga melawan lupa. Jika kita tidak mengukir kisah kita di batu, maka angin akan menghapus nama kita. Aku memerintahkan pemahat untuk menulis dengan pahat not tajam, agar jiwa kita tetap hidup setelah tubuh kita kembali ke tanah. Aku dilahirkan dengan nama langit badai. Itu bukan sekadar nama, melainkan janji, bahwa aku akan menggelegar di atas tanah ini, menebarkan kilat bagi musuh dan hujan bagi rakyatku. Badai bukan hanya menghancurkan, badai juga memberi dan kehidupan. Seorang raja bukan hanya duduk di singgasana batu, ia harus berdiri di medan perang, menatap mata musuh, dan merasakan beratnya pedang di tangannya. Hanya dengan itu rakyat tahu bahwa darah rajanya mengalir bersama mereka, bukan terpisah di menara tinggi. Setiap kali aku melihat bintang bergerak di langit, aku tahu bahwa takdir tidak bisa dihindari. Namun, meski takdir ditulis oleh para dewa, tugas seorang raja adalah menempanya dengan keberanian. Takdir tanpa keberanian hanyalah bayangan kosong. Takhta dijaga dengan keberanian dan bukan hanya keturunan.